Jumpa lagi guys di vlog pribadiku Andre Manafe, channel for spiritual videos atau channel untuk video-video rohani. Kali ini saya mau bikin video kembali tentang kesaksian yang dimana 7 tahun yang lalu saya bermimpi di tempat ini. Di tempat ini, tepatnya di bengkel ini, di tempat tidurnya dulu sih. Di sini tempat tidurnya, tapi sudah dulu kan tempat tidur kayu. Sekarang sudah diganti spring bed. Dulu kayu kan. Di sini saya kepala saya arah ke sebelah timur kalau tidak salah, dan kaki saya sebelah barat. Saya sebelum malam bermimpi, sebelum subuhnya bermimpi, saya memutar sebuah lagu yang saudara-saudara pasti tahu, lagunya Gurita Sihombing yang judulnya Kemuliaan Tuhan. Seperti ini lagunya saudara. Saya tidak bisa rekam langsung pakai suara, nanti di kena hak cipta. Saya cuma memperdengarkan secuplik video dari Gurita Sihombing supaya saudara bisa dengar dan mengerti apa isi dari lagu tersebut. Sabar saudara, sabar saudara. Oke saudara, cukup sudah video yang saya putarkan tadi agar saudara bisa mengerti apa isi makna dari lagu tersebut. Lagu itu saya download pakai HP dulu kan Lumia saya dulu pakai pen, tapi HP Lumia saya beli waktu second lepas di jalan gelangan kapal sama orang Timur waktu itu. Harganya tidak seberapa sih, dan awal mula saya dengar lagu itu dari NSP-nya bibiku yang di Rote NTT Kupang. Itu bibi yang paling bungsu. Saya penasaran lagu tersebut, akhirnya saya download. Malam tanggal 8 malam bulan 6 tahun 2017 saya putar lagu itu, lagu yang saya download. Saya matikan lampu dan renungkan sesuai dengan lirik tersebut. Hidup saya sesuai dengan lirik tersebut, dan dalam renungan itu saya yakin dan percaya kalau suatu saat saya meninggal, entah besok atau beberapa hari atau beberapa tahun ke depan saya meninggal, saya akan masuk neraka karena selama ini saya jauh dari Tuhan, mungkin lewat khotbah atau suara hati yang menegur bahwa saya harus percaya Tuhan Yesus, saya harus bertobat.
Dan sebelum bermimpi saya ke gereja juga, di gereja Petra di Jalan Sungasada Makassar. Itu seperti dalam khotbah itu ada suara hati bilang terus bertobat. Ini kan khotbah tentang lahir baru, kan saya kan belum paham tentang lahir baru, makna dari lahir baru. Tapi kan makna orang Pentakosta atau karismatik kan lahir baru kan percaya sudah dibaptis. Kalau istilah Alkitab kan dilahirkan air dan roh, itu di istilah lahir kembali, dilahirkan kembali, seperti percakapan Yesus dengan Nikodemus. Terus saya tidak kembali ke kesaksian sebelumnya. Kesaksian tadi saya tidak terpikirkan bahwa nanti saya akan bermimpi subuhnya jam 4.58 menit saya bermimpi seperti ini. Kesaksian yang full ini sebelumnya saya singkat-singkat karena lewat teks kan banyak sekali teks yang ditulis atau menulis kan capek dulu mengetik. Jadi saya kesaksian sebelumnya itu saya singkat-singkat saja. Ini kesaksiannya fullnya begini. Saya bermimpi seperti saya menginjili orang di kampung di Pulau Usu, di kampung Pulau Usu, Rote, NTT Nusa Timur. Itu rumah saya kan di kampung kan sebelah utara. Saya berjalan ke sebelah selatan di persimpangannya rumah, di belakang rumah dapurnya saudara di kampung, saudara jauh lah gitu. Dan sebelumnya kan ada pohon kelapa kami yang sudah rusak, sudah tinggal ini akar-akarnya di tanah, di permukaan tanah. Saya lewat situ seperti mendekati kelapa tersebut atau lewat sedikit atau antara situ. Saya seperti dihadang oleh seseorang laki-laki, terus saya ditikam, dibunuh di bagian perut sini. Berpakai dalam bahasa roti atau besi yang sepanjang dari sini di sini antara sekitar 25 atau 30 cm. Jadi tikam saya dalam keadaan terpelong begini di tanah. Saya bangun di bawah itu bermutara. Saya langsung bersaksi bahwa nama Tuhan itu Yahweh, seperti orang Israel menyebutnya. Tapi kan Yod-He Wah-He, atau pengucapan Inggris kan pakai V, Yod-He Wah-He, 4 huruf tetragrammaton. Tapi kan orang Israel takut menyebut nama tersebut karena saking kudusnya mereka menjadi Adonai atau Tuhanku atau Elohim, atau bisa disebut Tuhan. Dan lanjutan ini berkata bahwa nama Tuhan itu Yahweh, dan nama Bapa kita yang di surga bukan lagi Allah tapi Elohim. Dan dalam mimpi tegas berkata sekali lagi, bukan Allah tetapi Elohim. Dan seperti saya menginjil orang, saya katakan kepada orang-orang di kampung, baru di perjalanan seperti pertengahan perjalanan, tujuan kan sama ke arah selatan ke rumahnya paman, tapi saya cuma berhenti di beberapa rumah di kampungku itu, di pertengahan kampung gitulah. Saya menginjili sesuai dengan perkataan yang tadi yang bermimpi itu bilang, kalau mau selamat nama Tuhan itu Yahweh, nama Bapa kita surga bukan lagi Allah tapi Elohim. Dan lanjut mimpi itu berkata, kalau mau selamat harus terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi, baru bisa selamat. Dan saya tersadar mimpi. Saya lihat jam lewat 4:58 menit waktu itu. Saya bingung. Nama Tuhan itu Yahweh. Belai kan tidak ada nama Yahweh, kecuali di kamus Alkitab kan tertulis Tuhan selain dari Allah Israel. Kalau bahasa asli kan atau bahasa terjemahan benar kan Tuhan yang Israel kan Yahweh. Ini saya tunjuk ke saudara di kamus Lembaga Alkitab Indonesia. Sekarang saya punya Alkitab 3 versi, LAI Lembaga Alkitab Indonesia, IMB Indonesian Modern Bible, dan satu lagi itu Kitab Suci
terjemahan Indonesian Literal Translation 3 atau 4, edisi 4 jilid keempat. Dulu saya baca masih pakai LAI kan baca LAI dulu, tapi bukan kitab ini. Waktu saya belajar pertama kitab suci tahun 2016, cuma 3 bulan saya baca, dari jadi sampai wahyu, saking semangatnya tentang iman yang ingin bertumbuh itu harus baca pembacaan, harus ada pembacaan kitab suci atau baca kitab suci setiap hari baru ada pertumbuhan iman. Tapi saya baca dalam LAI, tapi ada kitab yang satu, sampul yang satu itu ya ada kidung jemaatnya dulu. Itu saya ngekos di Abram sana, di Jalan Abram, masih kawasan Makassar sini. Itu saya tunjukkan nama Tuhan yang ada di LAI, Lembaga Indonesia. Di kamus itu, tapi kan penerimaannya sudah ganti nama Tuhan yang benar semua, dengan kata ganti Tuhan, huruf kapital semua. Mana lagi? Sabar. Terus pakai ludah dulu karena melengket. Yang sini saya tandai warna biru ini, huruf kapital sama Tuhan, sering dari Allah Israel. Saya ganti jadi Elohim, Tuhan. Saudara bisa lihat, kelihatan Tuhan salinan dari, ada di LAI Allah, tapi saya ganti Elohim atau Tuhan Israel, itu Yahweh. Mungkin sebelum kita mengenal kebenaran kita sudah baca kitab suci. Kalau orang yang sudah membaca tuntas pasti dia tahu namanya, dia membaca tentang nama ini, tapi belum orang Jawa istilahnya atau paham, belum mengerti. Kalau waktu itu kan saya bingung, nama Tuhan kan saya tahu, saya kan dalam LAI kan Tuhan Allah, dan terjemahan baru kan Allah Istimewa, tapi kan di fokusnya di Tuhan Yesus. Terus saya tolak Tuhan, saya berdoa, Tuhan kalau memang itu mimpi dari Tuhan, saya akan jalani. Tapi kalau memang mimpi itu bukan dari Tuhan, saya akan Tuhan tolong buat jauh-jauh mimpi tersebut. Tapi nyatanya kan saya ingat sampai saat ini sekarang. Kalau mimpi biasanya cepat lupa, dan waktu itu saya juga tulis, kalau mimpi saya tulis tanggal waktunya, itu saya tulis karena menurut saya kan penting. Kecuali mimpi yang tidak penting saya tidak tulis. Dari sejak itu sampai sekarang saya masih ingat jam tepat, sampai sekarang saya masih ingat tanggal, demikian saya ingat. Dan saya bersyukur lewat mimpi tersebut, saya bertanya lewat hamba Tuhan di YouTube tentang nama tersebut. Ada hamba Tuhan yang saya kenal dari media sosial sebelumnya, ada di lewat Facebook. Orang tersebut ada di Sumba, NTT, itu dia hamba Tuhan yang punya karunia juga, tapi dia masih menggunakan nama Allah. Saya tanya tentang mimpi itu, dibilang itu sebuah panggilan, atau istilah rohaninya orang Kristen kan sebuah panggilan untuk diri saya atau untuk melayani. Dia waktu saya belum paham, namanya istilahnya orang awam waktu itu. Terus saya belum puas tentang kesaksian mimpi itu, saya tertanya lagi hamba Tuhan yang saya nomor dari YouTube, tidak salah itu Yakub tulis data Lukas Trisno. Waktu itu saya ambil namanya di WA, itu benar, nama itu benar. Dan saya orangnya penasaran terus kalau hal-hal baru yang saya dengar begitu kan, saya harus cari tahu pasti dulu. Bukan cuma sumbernya satu orang, tapi berbagai hamba Tuhan. Ada Sadarote, itu yang punya karunia juga. Dia dulu karena saya sakit tahun 2019, muntah darah, disantet, terus dia bantu doa. Dan waktu saya tanya hamba Tuhan tersebut, dibilang itu dia dulu percaya karena iblis juga bisa menyamar seperti malaikat terang. Dan benar itu firman Tuhan berkata di ayatnya saya lupa, tapi bilang iblis juga bisa menyamar seperti malaikat terang. Tapi kalau dalam pertanyaan itu saya dapat jawaban demikian, ada hamba Tuhan dari Rote itu, saya belum yakin dari iblis, dan saya juga belum sepenuhnya yakin dari Tuhan. Saya harus cari lebih dari hamba Tuhan yang masih punya pegangan yang kuat.
Cari di LAI kan punya Yesus waktu di Sarjio kata Eloi Eloi lama, atau di ayat lain dibilang Eli Eli lama. Itu Eloi atau Eli itu masih berani Elohim atau Tuhanku Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku. Tapi kan dalam LAI kan Allahku Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, itu terjemahan salah. Saya cari ayatnya ya pakai HP supaya lebih mudah. Di dua Injil yang menulis ayat tersebut. Matius berkata, dan pada jam 3 berserulah Yesus, ini dalam versi saya baca dalam versi LAI Lembaga Alkitab Indonesia di Markus 19 ayat yang 34 berkata demikian. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi Eloi lama sabachthani, yang berarti Allahku Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Sorry, mencet Alkitab. Tidak kelihatan ya. Ini silau yang ada tulisan merah itu di tanda itu bawah, itu perkataannya sudah langsung. Ini sorry. Nanti saudara kalau kurang jelas saudara bisa cari kembali di Markus 16 ayat yang 34, dan saya cari lagi ayat 1 ayat lagi di Injil di Lukas tidak salah. Sabar, ini kan sabar ini. Versi maaf saudara kelamaan karena saya cari di ayat lain, ternyata ada versi Eli lagi. Tadi kan Eloi, ini sekarang Eli. Itu sebenarnya merujuk pada pribadi yang sama, tapi kan dalam bahasa kan ada perbedaan. Seperti bahasa Indonesia kan dengan Melayu kan ada beda sedikit. Ini berkata Matius 27 ayat 46 berkata demikian. Kira-kira jam 3 berserulah, maaf saudara, Lita Taylor, orang Kupang bilang Lita Taylor atau orang gagap begitu, tidak cakap berbicara. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabachthani, ya artinya Allahku Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Kelihatan ya guys, saya kasih terang dulu layarnya. Udah kelihatan ya.